deretan peristiwa ekonomi penting di sekitar G30 SPKI. Salim Said, dalam bukunya yang berjudul Gestapu, menyebutkan rakyat hidup sangat susah menjelang meletusnya G30 SPKI. Situasi inflasi mencapai 650%. Barang-barang sulit ditemukan di pasaran. G30 SPKI adalah suatu peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober tahun 1965 di Indonesia. Peristiwa itu juga dikenal dengan sebutan Gestapu Gerakan September 30 dan Gestok Gerakan 1 Oktober. Upaya pengambil alihan kekuasaan itu meninggalkan luka yang mendalam karena mengorbankan 6 perwira tinggi militer di RI. Setelah pemberontakan itu, ratusan ribu warga yang dituduh anggota atau simpatisan PKI dibantai. Medio 1965-1966. Kembali lagi ke cerita. Kebutuhan rakyat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang parah, termasuk antrean panjang untuk kebutuhan pokok, seperti minyak beras saat itu. Sebelum meletusnya G30 SPKI, kehidupan rakyat susah. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil saat itu, terjadi lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Hal itu menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang. Jumlah uang yang beredar meningkat seiring dengan kenaikan harga. Hiperinflasi bahkan melambung hingga 600% pada 1965. Angka minus pertumbuhan. Ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sempat defisit Rp1,56, 5,6 miliar. Salim Said dalam bukunya berjudul Gestapu menyebutkan rakyat hidup sangat susah menjelang meletusnya G30 SPKI. Salim Said yang waktu itu berumur 21 tahun menyebut situasi inflasi mencapai 650%. Barang-barang sulit ditemukan di pasaran. Harga keperluan sehari-hari pun terus meningkat setiap harinya. Kenaikan harga tak membuat kualitas barang terjaga. Malahan lebih buruk. Salim menyebut mandi dengan sabun Breeze, keluaran Unilever, sabun produksi dalam negeri terbaik waktu itu, justru menyebabkan kulit jadi bersisik segera setelah badan dikeringkan. Obat-obatan, terutama antibiotik, juga harus diperoleh di pasar gelap dengan harga mahal. Sementara itu warga juga harus mengantri panjang untuk mendapatkan beberapa liter beras murah dengan kualitas rendah. Pemandangan antrian beras dan minyak pun muncul di mana-mana. Menghadapi hyperinflasi, pemerintah saat itu mengambil beberapa kebijakan, termasuk devaluasi, redenominasi, pembekuan giro dan deposito, serta sanering. Indonesia pernah mengimplementasikan kebijakan redenominasi rupiah pada 13 Desember tahun 1965. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Tujuannya untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa menurunkan daya beli, harga, atau nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Saat itu, redenominasi rupiah dilakukan dengan mengurangi 3 angka 0 dari nilai mata uang. Kebijakan ini diterapkan pada era kepresidenan Soekarno. Redenominasi rupiah pada 13 Desember tahun 1965 terjadi secara tiba-tiba. Dikutip dari ekonomi, bunghatta.ac.id, kebijakan yang tiba-tiba ini diterapkan Bank Indonesia dengan menerbitkan pecahan Rp1 dengan nilai atau daya beli masyarakat setara Rp1.000 yang lama. Saat itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 27/1965 yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan moneter bagi wilayah Indonesia. Peraturan tersebut menyebutkan semua mata uang akan diredenominasi, yang berarti setiap uang akan dihilangkan 3 angka 0 di belakangnya. Sebagai contoh, uang Rp1.0000 akan berubah menjadi Rp1.00, sementara Rp1.000 akan menjadi Rp1, dan seterusnya. Redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang. Pada waktu yang sama, uang kertas seri hewan dengan nilai Rp2.500 juga ditarik dari peredaran. Untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, seri Soekarno ke 1960. Meskipun diterbitkan pada tahun 1960, uang ini baru mulai berlaku pada 13 Desember tahun 1965. Nominal yang dikeluarkan meliputi Rp5, 10, 25, 50, dan ke 100. Kemudian, pada 20 Februari tahun 1967, nominal Rp500 dan Rp1.000 juga mulai beredar. Saat itu, masih beredar uang kertas seri pekerja, Rp1.000, warna merah coklat yang ditarik pada 13 Maret tahun 1966. Seri pekerja Rp1.000, warna violet yang ditarik pada 13 Desember tahun 1966. Dan seri bunga Rp1.000 yang ditarik pada 31 Desember tahun 1966. Dalam keputusan 1965, ditetapkan kurs Rp1 baru setara dengan Rp1 Irian Barat.
Uang lama dengan nilai Rp5.000 dan Rp10.000 diberikan batas waktu penukaran 1 bulan. Sementara untuk Rp500, Rp1.000 dan Rp2.500 waktu penukarannya adalah 3 bulan. Sementara uang kertas pemerintah dan koin dengan nilai Rp100 ke bawah dapat ditukar dengan uang baru setelah dibebani iuran dana revolusi. Keadaan negara sempat kacau karena masyarakat tidak memahami istilah redenominasi yang menyebabkan demonstrasi terjadi di mana-mana, terutama pada awal tahun ke-1966. Akibatnya, Orde Lama pun akhirnya tumbang.